Lebih baik kita berkeringat hari ini daripada kita harus bercucuran air mata di masa depan. Dia yang gagal memeras keringatnya di masa muda harus bersiap mengeluarkan air mata lebih banyak di masa tuanya. Dia yang berhasil menahan diri dari hura-hura lebih layak untuk merayakan kesuksesannya di masa depan. Pain today, pride tomorrow. Bersakit-sakit hari ini, bersusah-susah hari ini, tak ada masalah. Rasakan sakitnya, nikmati perihnya. Ini dia penyebab kenapa orang miskin akan tetap miskin. Ada dua orang anak muda bernama Andi dan Budi. Andi adalah orang yang ingin punya penghasilan dari bekerja ataupun berwirausaha. Dan Budi adalah orang yang sudah sukses. Kemudian Andi bertanya, "Mas, apakah bisa bantu saya mendapatkan pekerjaan?" "Oke, pekerjaan apa yang kamu inginkan?" "Apa saja deh mas, yang penting kerja," kata Andi. "Oke, mungkin saya bisa minta kolega saya untuk kamu jadi sales di sana," kata Budi. "Kalau bisa, jangan yang suruh jualan deh mas, saya nggak terlalu suka jualan." "Oh gitu ya," kata teman saya, "dia sedang butuh admin untuk input penjualan nih Andi." Lalu Andi beralasan lagi, "Waduh pak, saya nggak bisa komputer." "Oke, mengapa nggak bisnis saja," kata Budi. "Wah, itu butuh modal pak, saya nggak punya modal." "Oke, kalau misalnya saya ada teman yang bisa membantumu bisnis dengan modal kecil atau tanpa modal, apakah kamu mau?" "Wah, itu pasti MLM. Kalau yang kayak gitu, wah gua nggak deh pak, gua nggak suka MLM." Intinya, kalau nggak punya uang nggak apa-apa, tapi mental jangan ikutan miskin. Karena kita bisa berubah kalau kita punya mental kaya. Jadi setiap orang perlu menyadari bahwa hidup kita hari ini, segala kondisi yang kita alami baik secara keuangan, secara keluarga, karir, bisnis, itu adalah hasil dari keputusan yang kita ambil di waktu lalu. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah terakumulasi membentuk hidup kita hari ini. Karena setiap pilihan itu mengandung konsekuensi. Jadi rasanya tidak bijak kalau kita menyesali, tetapi jadikan itu pembelajaran. Kalau Anda ingin menciptakan masa depan yang lebih baik, masih ada harapan. Buat keputusan dan pilihan untuk melakukan perubahan hari ini. Ciptakan masa depan kita dengan membangun kebiasaan-kebiasaan yang berbeda, yang efektif. Supaya kita bisa lihat di dalam setiap aspek kehidupan kita ada pencapaian-pencapaian yang baru. Ingat, setiap keputusan, setiap pilihan membentuk hidup kita. Dan kalau kita mau membentuk kehidupan yang lebih baik, itu dimulai dari sekarang. Pastikan kita berikan yang terbaik dalam hidup ini. Kalau kita pegang gelas ini 1 menit, oke. Kalau kita pegang sejam, pegelinu tangan. Kalau kita pegang sehari, lumpuh tangan kita. Nah, stres di kehidupan kita juga seperti itu. Yuk kita letakkan yuk dengan cara bersyukur dan percaya bahwa besok punya kesulitannya sendiri. Hari ini waktunya kita syukuri. Yang penting jangan putus asa, ya. Karena kondisi yang terjelek bagaimanapun itu akan membuat Anda akan semakin kuat jika Anda tidak putus asa, ya. Itu merupakan satu turning point bagaimana Anda bisa naik to the next level sehingga goal Anda akan tercapai. Stay humble, stay positive, and stay on fire. Jangan sampai menyesal karena di masa muda lo ngelakuin hal-hal ini. Gak pernah cobain bisnis padahal gak ada tanggungan, gak ada resiko mau bangkrut, ya udah lu sendiri. Cobain aja, mikir itu cuman gimana nanti. Pernah gak lu pikirin nanti tuh gimana gitu. Kebanyakan rebahan, bacotnya gede, komen doang, actionnya nol. Banyak juga yang salah milih pasangan dan lingkungan teman yang bikin lu makin hancur. Dan yang paling penting adalah sadar kalau waktu lu beda sama orang tua lu. Sekarang masih muda, tapi gimana dengan orang tua lu? Kita suka nggak nyangka kita yang membiarkan kesempatan emas itu berlalu begitu aja. Makanya apapun pekerjaan lu, apapun yang lu kerjakan, apapun yang jadi dunia lu, ingat baik-baik pesan ini. Jangan pernah sia-siakan setiap 5 menit kesempatan yang diberikan kepada lu. Karena lu nggak akan pernah tahu, bisa jadi 5 menit itu justru yang akan mengubah hidup lu selamanya. Selamat berjuang. Terima kasih. Hai guys, selamat malam. Cuman mau kasih tahu aja kalau HP ku tuh iPhone, terus iPhone 11 Pro, terus satu lagi iPhone 11 Pro Max. Kalau HP kalian apa? Pasti Xiaomi ya. Pantes tercium tidak mampu. Good night.
Sebenarnya soal pamer di sosial media itu teorinya cuma satu. Sosial media memang diciptakan untuk pamer. Yang membedakan hanya kadar noraknya. Kelar. Bagi sebagian orang, postingan foto dan resep makanan mungkin dianggap pamer. Tapi bagi mereka yang lain, ini bisa jadi inspirasi kalau otak sedang kehabisan ide menyusun menu harian untuk keluarganya. Dan bagi sebagian orang lainnya, mungkin postingan foto dan pengalaman wisata juga dianggap pamer. Tapi ini kan bisa jadi inspirasi untuk perjalanan selanjutnya atau menunjuk mata di tengah kepenatan. Ya seenggaknya kita bisa ikut menikmati keindahan meski belum mampu mengunjunginya. Siapa sih kita sehingga merasa berhak ngejudge kehidupan orang lain hanya dari 1 atau 2 foto di sosial media? Waktu kita nyinyir orang lain untuk pamer, sebenarnya kan kita juga sedang pamer. Iya, pamer bahwa diri kita lebih baik karena nggak suka pamer serta pencitraan seperti orang lain. Kita tuh nggak bisa ngatur atau ngelarang orang lain untuk posting apapun, tapi kita bisa ngatur gimana reaksi kita saat melihat postingan orang lain. Selama nggak ngerugiin kita, ya kenapa harus kesal? Lebu, badanmu sudah hampir semper, kepalamu keliang-keliang, kau tetap bernyanyi, buka suaramu. Jelas ini? Saya ingin buktikan hari ini sampai dengan terakhir besok, ya. Semuanya itu hanya orang jalan yang sakit adalah kaki, orang yang di depan komputer yang sakit adalah mata, betul nggak? Gak mungkin kau jalan yang sakit mata kamu. Jadi udah hal yang wajar kalau kau sakit kaki, punggungmu capek, helmmu berat, kepalamu keliang-keliang, itu wajar. Karena mentalmu sekarang. Makanya kalau suruh makan, makan, minum obat, lu tidur. Sehingga kau siap. Saya mau lihat hari ini sampai dengan nanti. Kau harus semangat, jelas? Teman-temanmu yang gak semangat kasih tahu, woi, semangat kau ini. Ini demi kamu, demi pribad, demi barat, bangsa negara, keluarga kamu. Jelas? Aku tuh marah sama diriku sendiri. Aku tuh segitu gak sayangnya sama diri sendiri, benci banget. Sampai di saat aku bertemu sama orang yang mirroring sama aku, dekat sama aku, rasanya aku harus memperlakukan mereka sama buruknya aku memperlakukan diriku sendiri. Orang yang sudah biasa berjuang sama apa yang mereka kejar, pasti bakal lupa gimana rasanya sakit ketika gagal. Mereka akan kebal sama komentar orang munafik karena apa yang mereka kejar lebih penting daripada 2 hal tersebut. Tidak ada gunanya Anda IQ-nya tinggi, tapi pemalas. Tidak memiliki disiplin, forget it. Yang penting adalah Anda sehat, mau berkorban untuk masa depan yang lebih cerah. Dan Anda konsisten, bekerja keras, berdisiplin. Saya bersyukur, sejak saya lahir sampai sekarang, saya mampu membuat sinergi positif antara elemen agama, budaya, dan pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya bersyukur bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang saya hadapi. Masalah dengan halal. Dan terasa orang sekitarnya ikut menikmatinya. Itu filsafat yang diberikan oleh ayah saya. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada